Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup dalam keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan saudara, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan. Kenapa hari ini kita berjuang? Kenapa hari ini kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena kita rindu berhasil. Kita berupaya, kita berusaha, kita berseru, kita mengatur semuanya karena kita rindu mengalami keberhasilan. Tetapi satu hal yang seringkali orang lupa, bahwa di atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, di sana ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah itu sebabnya saudara, ada dua sisi yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini untuk kita mencapai keberhasilan, yaitu kesadaran bahwa Allah turut bekerja, dan kemudian ada bagian kita juga yang harus kita lakukan dengan cara yang terbaik. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, supaya firman Tuhan, kebenaran firman menjadi jelas bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati untuk jadi pedoman saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara dalam segala aktivitas saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan
yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, di dalam perikop ini, firman Allah menegaskan bahwa hidup ini harus dijalani dengan benar, harus dijalani dengan bijaksana. Itu sebabnya perikop ini diberi judul pedoman-pedoman hikmat. Dan memang kata demi kata di dalam ayat-ayat ini penuh dengan pedoman hikmat. Dan hal yang ditegaskan di sini yang paling utama, saudara, adalah kalimat terakhir, di mana dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Penegasan dari kalimat ini mengingatkan umat-umat Tuhan, mengingatkan pembaca firman ini, mengingatkan saya dan saudara, bahwa hidup ini bisa berakhir dengan sia-sia. Hidup ini bisa menjadi sia-sia ketika kita menjalaninya dengan cara yang salah. Dan saudara, hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Bayangkan kalau hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini akhirnya berakhir dengan kesia-siaan. Kalau berakhir dengan kesia-siaan lalu kemudian selesai, mungkin tidak juga apa-apa, tidak terlalu masalah besar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita menjalani hidup kita dengan cara yang salah, dengan konsep pemahaman yang salah, dan kemudian akhirnya hidup kita menjadi sia-sia, maka akhirnya akan berakhir di penghukuman di neraka yang kekal. Dan itu sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita menerima penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau saudara masuk neraka, di mana di sana ada ratapan dan keretak gigi. Di sana ada penderitaan yang tiada taranya. Dan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena kita salah menjalani hidup yang singkat dan yang sekali di dunia ini. Kalau kita sadar akan hal itu saudara, maka kita akan belajar untuk menjalani hidup yang singkat dan yang hanya sekali ini dengan cara yang benar. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, mari sungguh-sungguh merenungkan hidup kita yang singkat dan yang hanya sekali ini. Jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini menjadi sia-sia. Tapi mari kita jalani dengan cara yang benar supaya kita berhasil. Karena selain menegaskan tentang kemungkinan kesia-siaan, di dalam firman Tuhan ini malah diberi alasan-alasan atau arahan-arahan supaya mengalami keberhasilan. Sebenarnya Tuhan ingin umat-umatnya mengalami keberhasilan. Firman ini mengajarkan tentang bagaimana berhasil. Karena di ayat 6 misalnya dikatakan, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tubuhmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi firman Tuhan mau menegaskan di sini adalah bahwa ada kemungkinan yang ini yang akan berhasil, atau yang itu yang akan berhasil, atau malah kedua-duanya akan berhasil. Jadi kemungkinan untuk berhasil itu sangat besar sebenarnya kalau kita lihat penjelasan firman Tuhan ini. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam kehidupan saudara, kemungkinan untuk saudara berhasil sebagai umat Tuhan
itu sangat besar. Karena dikatakan, engkau tidak tahu apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil. Dan tidak dikatakan bahwa kedua-duanya tidak akan berhasil, tapi malah dia katakan, atau kedua-duanya malah sama baik, artinya kedua-duanya bisa berhasil. Jadi kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan di sana. Di mana ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kenapa saudara kemungkinannya begitu besar untuk kita mengalami keberhasilan? Karena ada Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang kita pahami. Apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena dikatakan di sini, engkau tidak tahu jalan angin. Bagaimana kita tahu jalan angin? Kita tidak pernah tahu jalan angin dan kita tidak bisa mengontrol jalan angin. Yang melakukan itu, yang mengontrol itu ialah Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa bagaimana tulang belulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, bagaimana tulang itu bertumbuh hari demi hari menjadi bayi yang sempurna. Dari tulang demi tulang bertumbuh. Coba kita pikirkan saudara. Coba kita renungkan betapa dahsyatnya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya teringat satu kali saya pelihara ayam, induk ayam, lalu kemudian induk ayam ini bertelur dan kemudian mengeram. Lalu kemudian sampai waktunya telur-telur yang dieramkan ini kemudian menetas. Lalu menetas satu demi satu, dan kemudian ada beberapa telur yang tidak menetas. Dan waktu itu ketika saya lihat kenapa tidak menetas, karena memang telur itu tidak menjadi anak, artinya busuk, telur itu busuk. Lalu kemudian saya pecahkan. Lalu kemudian ada, kalau nggak salah ada 3 telur yang tidak jadi, artinya belum menetas, sehingga saya buang, ternyata memang benar busuk. Kedua juga saya buang, ternyata memang benar busuk. Tapi yang ketiga, ketika saya berusaha untuk pecahkan, betapa kagetnya saya saudara, karena ternyata di dalamnya ada anak ayam yang sedang bergerak-gerak dan sebenarnya sebentar lagi siap untuk menetas, tapi saya sudah sempat pecahkan. Dan betapa kagumnya saya saudara, ketika saya pecahkan itu, lalu kulitnya itu terlepas, saya bisa melihat bagaimana urat demi urat. Saya melihat betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan membentuk anak ayam itu. Padahal ketika saya bayangkan, bukankah ini sebenarnya awalnya hanya cairan putih dan ada yang kuningnya? Dan kenapa ketika dieramkan saja, bukannya disuntikkan sesuatu ke dalam, bukannya dilakukan ini dan itu, hanya dieramkan saja, akhirnya tumbuhlah urat demi urat, daging demi daging, dan kemudian tulang demi tulang, dan kemudian bulunya juga bertumbuh. Akhirnya terbentuklah mata, kepala, kaki, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada urat-urat yang begitu ajaib, susah dijelaskan. Bukankah itu gambar betapa ajaibnya Tuhan? Demikian juga dikatakan di sini, bayi dalam kandungan yang bertumbuh mulai dari induk telur dan sperma bertemu, lalu kemudian melalui keajaiban Tuhan, akhirnya terbentuklah, diciptakanlah seorang bayi. Terciptalah seorang bayi yang begitu kompleks, bagian-bagian tubuh yang terbentuk. Itu tidak terjadi dengan sendirinya saudara, tetapi itu karena ada kuasa ilahi yang bekerja di sana. Dan itu yang harus kita pahami. Itulah yang banyak hilang di dunia modern ini saudara. Begitu banyak hal-hal yang ajaib, orang berpikir bahwa itu memang sudah lumrah, itu memang sudah begitu adanya, sehingga orang-orang tidak lagi takut Tuhan, tidak lagi hormat Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, bahkan
tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena menganggap semuanya memang terjadi secara otomatis demikian. Tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa yang harus kita sadari, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang berkarya dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang masih bekerja dan bertindak. Dia bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Dia bekerja dan bertindak atas keluarga saudara. Dia bekerja dan bertindak dalam usaha pekerjaan saudara. Dia masih bekerja dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu yang harus kita pahami saudara. Itu yang harus kita sadari. Jangan lupa ada Tuhan yang masih bekerja dan mengatur semuanya. Kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa Allah masih bekerja. Itu yang pertama saudara. Lalu kemudian di sisi yang kedua yang menjadi bagian kita untuk mencapai keberhasilan yang harus kita lakukan adalah ada yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan dia yang bekerja. Kita serahkan dia yang bertindak. Kita serahkan dia yang campur tangan karena semuanya ada dalam tangannya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Kalau kita rindu mencapai keberhasilan yang besar, keberhasilan yang dahsyat, maka ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Di mana ada beberapa saudara. Yang pertama, di ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang pertama juga yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yang ditegaskan di dalam kedua ayat ini saudara, bahwa supaya kita jangan menunda. Karena dikatakan di sini siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kalau selalu menunda karena alasan angin, karena alasan awan, sehingga tidak menabur dan tidak menabur, ya memang perlu dipikirkan, dilihat situasi dan semuanya. Tetapi bukan berarti itu dijadikan kambing hitam dan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Itu yang terjadi bagi banyak orang. Selalu menunda dan selalu menunda, tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Kenapa saudara? Karena begitu banyak alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Segala sesuatu bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Saudara, adakah saudara pernah melihat di mana saudara pernah mau melakukan sesuatu dan saudara tahu ada orang lain juga mau melakukan itu, dan kemudian ketika saudara menunda, lalu kemudian orang itu melakukan, mungkin itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang ketika saudara lihat orang itu sudah maju, sudah sangat jauh di depan sana, tetapi saudara mulai pun belum. Pernahkah saudara melihat itu, mengalami itu? Atau sebaliknya, ada saudara yang melakukan, sudah berbuat dari bertahun-tahun lalu, tapi ada kawan saudara yang belum melakukannya, dan sekarang saudara sudah jauh di depan dan dia di belakang belum mulai pun. Saudara, saya belajar banyak bahwa untuk memulai tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena begitu banyak yang aku lihat di hari ini, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keadaan ekonomi dan sebagainya. Ada begitu banyak perkara besar terjadi hari ini karena segera dimulai di masa lalu, karena tidak menunda-nunda di masa lalu. Masalah utama pada hari ini adalah begitu banyaknya orang yang menunda. Kalau kita mau berhasil, jangan tunda. Apa yang hari ini saudara rindu? Dalam bidang apa saudara rindu berhasil? Dalam bidang apa? Silahkan lihat keluarga saudara, silahkan lihat pekerjaan saudara, bisnis saudara, silahkan lihat manajemen ekonomi saudara, silahkan lihat segala sesuatu dalam hidup saudara. Dalam hal apa hari ini yang saudara sadar bahwa saudara masih menunda dan menunda? Dan hari ini terjadi masalah gara-gara saudara masih menunda dan menunda. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini saya mau menantang saudara, jangan lagi menunda. Segera lakukan,
Jangan cari alasan untuk menunda, karena selalu akan ada alasan untuk menunda. Jangan cari kambing hitam untuk menunda, karena begitu banyak alasan dan kambing hitam untuk menunda. Saudara bisa mencari dan akan menemukan begitu banyak alasan untuk saudara menunda, dan menunda. Itu yang pertama, saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil, jangan menunda. Segera lakukan. Ya, memang tidak boleh amburadul juga, tidak boleh sembarangan juga. Kita harus pertimbangkan dengan matang dalam memulai. Tetapi pertimbangan matang bukan jadi alasan untuk tidak memulai. Artinya segera mulai, tetapi persiapkan dengan matang. Apapun itu, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, segera mulai, jangan tunda. Segera mulai, jangan tunda. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ada satu prinsip, saudara, yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kita harus siap menabur. Menabur itu artinya siap rugi. Menabur itu artinya siap untuk melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Mungkin menabur dalam bidang waktu, harta benda materi, mungkin menabur tenaga dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya di sini, saudara, adalah bahwa kita harus siap untuk menabur. Orang yang mau berhasil itu pada awalnya harus siap menabur. Karena keberhasilan itu merupakan tuaian. Kalau orang hanya mau menuai dengan tidak menabur, itu namanya pencuri. Jadi kalau saudara rindu untuk mengalami keberhasilan di depan sana, maka hari ini saudara harus mulai untuk menabur dan jangan ditunda. Itu yang pertama tadi, saudara. Jadi siap untuk menabur, siap rugi, siap untuk memberi, siap untuk mengorbankan, siap untuk sesuatu terbuang terlebih dahulu. Sebenarnya bukan terbuang, tetapi sebenarnya sedang ditabur supaya bisa berlipat ganda. Jadi yang kedua adalah untuk mencapai keberhasilan kita harus siap untuk menabur dan jangan menunda, segera untuk menabur. Lalu kemudian juga dikatakan tadi, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menuai. Prinsip berikutnya juga di sini, saudara, jangan fokus kepada hambatan. Yang jadi masalah seringkali, di mana yang pertama tadi menunda-menunda itu masalah utamanya sebenarnya karena fokus kepada hambatan. Akan selalu ada hambatan. Akan selalu ada. Dalam semua proses ada hambatan. Dalam semua jenjang ada hambatan. Nah sekarang seharusnya konsep yang harus ada pada kita, kalau ada hambatan bagaimana jalan keluarnya. Bukan kalau ada hambatan ya udah nantilah. Jangan begitu, saudara. Itu namanya menunda, dan penundaan itu tidak ada batasnya. Melainkan seharusnya kalau ada hambatan, saudara lihat di depan saudara, harusnya saudara berpikir bagaimana kalau hambatan ini terjadi, apa yang harus dilakukan sebagai solusinya, bukan menunda. Jadi jangan fokus kepada hambatan, tapi fokus kepada solusi. Kalau ada hambatan, ada masalah, ada persoalan, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 6 di sana dikatakan, taburkanlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Prinsip terakhir yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Maksudnya apa? Rajinlah, bekerjalah dengan rajin untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada cara lain selain harus berhasil, harus rajin supaya berhasil. Nah, belakangan ini kita dengar ada masalah, di mana ada orang-orang yang menjanjikan investasi tapi ternyata itu bodong. Kenapa, saudara? Apa masalah dari ini semua? Masalah dari ini semua begitu banyaknya orang yang mau berhasil tanpa bekerja, tanpa berjuang. Dan berapa yang lenyap, saudara? Miliaran, bahkan ada yang menduga sampai triliunan. Wow, itu nilai yang
fantastis. Dan kenapa itu terjadi? Alasan utama adalah karena begitu banyaknya orang yang ingin berhasil tanpa bekerja. Tidak ada cerita, saudara. Kalau saya dan saudara mau berhasil, harus rajin, kata firman Tuhan. Harus kerja keras, kata firman Tuhan. Jadi itu prinsip yang terakhir, bekerja keraslah. Jadi saudara, sebagai kesimpulannya, dalam pemahaman, kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kita berserah kepada Tuhan. Dan di sisi lain, kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama, kita tidak boleh menunda, kerjakanlah. Yang kedua, kita harus rela menabur. Dan yang ketiga, tidak fokus kepada hambatan. Dan yang keempat, rajinlah, berjuang, bekerja, memperjuangkan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara, saya percaya konsep-konsep firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga menjadi modal bagi saudara dalam menjalankan segala aktivitas saudara dari hari ke hari, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara berjuang, tidak menunda, kalau saudara berjuang, mau menabur, dan saudara berjuang tidak fokus kepada hambatan, tapi fokus pada solusi, dan saudara menjadi orang yang rajin, maka perhatikanlah, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami keberhasilan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau yang akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ketika mereka tidak menunda. Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu jika mereka mau menabur, dan jika mereka tidak fokus kepada hambatan, malah mereka fokus kepada solusi. Dan jika mereka rajin dan bekerja keras. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Ajar mereka, Tuhan. Ajar mereka melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah Kau nyatakan janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam masalah persoalan mereka, dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, hamba mau menopang mereka dalam doa. Kami akan bersama-sama berdoa. Tuhan kiranya hadir terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.